sehingga banyak orang dari luar negara yang tadinya tidak suka. Bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan bahas 5 fakta unik di Malaysia yang belum ada yang menandinginya. Jadi sebenarnya banyak lagi ya fakta-fakta unik yang belum kita ketahui di Malaysia ini. Tapi saya rangkum 5 fakta saja, karena kalau saya rangkum semua ya pemirsa, boleh sampai pagi saya berdiri dan duduk di depan kamera ini. Jadi daripada menunggu lama dan tanpa menunggu lama, kita mulai saja ke fakta yang pertama. Yuk, jangan di skip ya. Kita langsung saja ke fakta yang pertama adalah mayoritas penduduk beragama Muslim. Sama halnya dengan negara Indonesia, Malaysia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Muslim. Jadi terdapat banyak sekali ya pemirsa masjid-masjid besar di Malaysia ini. Bahkan di setiap tempat kerja seperti kilang ataupun pabrik ya, dan stasiun minyak ya, seperti pom bensin seperti itu, pasti disediakan surau untuk tempat sholat. Nah, jadi kalau jika hari Jumat ya pemirsa, orang Malaysia khususnya para lelaki di Malaysia ini ya, orang Melayu ya, pasti melakukan sholat Jumat, diwajibkan pemirsa. Nah, kalau sedang bekerja, maka diperbolehkan untuk izin agar bisa menunaikan ibadah sholat Jumat pemirsa. Begitu pemirsa. Yang paling uniknya ya pemirsa, kalau hari Jumat lelaki Melayu ya di sini akan mengenakan baju Melayu pemirsa. Ya, walaupun mereka sedang bekerja, mereka akan memakai baju Melayu. Jadi kalau waktu mau sholat tidak perlu lagi ganti baju pemirsa, langsung pergi ke masjid untuk sholat. Kan? Jadi sama seperti kalau di Indonesia ya, lelaki Indonesia kalau mau sholat Jumat pasti pakai sarung dengan peci ya, kopiah seperti itu saya lihat ya pemirsa. Nah kalau di Malaysia ini tidak ada, jarang ya, saya tidak pernah melihat laki-laki Melayu memakai sarung untuk sholat Jumat pemirsa. Nah mereka akan memakai baju Melayu untuk pergi sholat Jumat. Jadi sangat berbeda ya, kalau lelaki di Indonesia sana kalau pergi untuk sholat Jumat tuh pakai baju kemeja, terus pakai sarung, begitu saya lihat ya pemirsa seperti itu. Nah itu sangat unik saya lihat. Tapi ya pemirsa, walaupun di Malaysia ini mayoritas penduduknya beragama Muslim, sangat menghargai agama lain pemirsa. Jadi seperti agama Kristen ya, agama Hindu, agama Buddha, mereka akan saling menghormati pemirsa. Nah, jadi itu dia fakta yang pertama, penduduk mayoritas di Malaysia ini adalah beragama Muslim. Tapi walaupun Muslim, sama-sama mereka saling menghormati agama yang lainnya. Oke, jadi kita lanjut saja ke fakta yang kedua. Jadi fakta unik kedua, Malaysia memiliki gua bawah tanah terbesar di dunia pemirsa. Ya, pemirsa tidak salah dengar, karena Malaysia memang memiliki
gua bawah tanah yang terbesar di dunia pemirsa. Ya, gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chamber pemirsa. Sarawak Chamber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan. Perbatasan dengan Indonesia ya pemirsa. Nah, tepatnya di Gunung Mulu National Park. Nah, besarnya gua ini ya pemirsa diperkirakan 23 kali besarnya dari padang bola Anfield pemirsa. Besar sekali ya pemirsa, ya kan? Kira-kira helikopter itu bisa muat berapa pemirsa? Nah, untuk pengetahuan pemirsa juga, di Malaysia juga ada yang namanya Batu Caps ya pemirsa. Sebenarnya Batu Caps ini ya, gua Batu Caps ini untuk sembayang suku India pemirsa. Tetapi ramai juga para pelancong yang datang ke situ pemirsa untuk selfie, untuk melihat sejarah-sejarah gua tersebut ya, Batu Caps itu. Dan mungkin karena adanya patung besar yang seperti emas pemirsa. Namun saya mau tanya nih pemirsa, untuk pemirsa ya, rakyat Malaysia yang sedang menonton video saya ini, khususnya suku India ya, patung yang besar itu yang seperti emas itu memang emas atau bukan pemirsa? Kalau emas, aduh besar sekali pemirsa. Jadi kalau teman-teman yang di Indonesia kalau datang ke Malaysia itu wajib datang ke Batu Caps pemirsa, ya kan? Nanti naik tangga itu saya tak pasti berapa banyak itu anak tangga pemirsa, agaknya 100 macam itulah pemirsa, ya kan? Nanti dekat atas tuh banyak ya, di atas tuh ada lagi seperti patung-patung begitu, dan banyak sekali ya monyet pemirsa. Jadi kalau datang ke sana jangan lupa bawa pisang, kacang. Jadi kalau sambil datang kasih makan monyet-monyet di sana pemirsa, biar bagnya pemirsa tidak ditarik. Pengalaman. Jadi itu dia fakta unik kedua ya pemirsa, mempunyai gua bawah tanah terbesar di dunia. Oke, jadi kita lanjut saja ke fakta yang ketiga. Fakta unik yang ketiga adalah kesultanan tertua di dunia. Siapa yang orang Malaysia di sini mungkin sudah tahu ya. Jadi saya akan beritahu sedikit saja ya, kurang lebihnya kalau ada salah saya minta maaf. Saya juga melihat informasi-informasi dan membaca sedikit. Jadi di Malaysia ini memiliki kesultanan tertua di dunia. Malaysia terdiri dari 9 kesultanan atau diperintah oleh sultan serta 4 negara yang diperintah oleh yang dipertua agung, ya kan? Kalau di Indonesia itu dipertua agung maksudnya seperti gubernur ya. Jadi untuk pemirsa di Indonesia, ke-9 kesultanan Malaysia antara lain Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu, Perak, dan juga Johor pemirsa. Adapun Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di Semenanjung Malaya yang juga merupakan kesultanan tertua di dunia pemirsa. Di dunia ya pemirsa, bukan di Malaysia. Di dunia pemirsa. Kesultanan Kedah ini berdiri sekitar tahun 1136 pemirsa. Saya belum lahir pemirsa. Pemirsa sudah lahir kah? Dan berkaitan dengan dinasti Hindu, ya kan? Namun tidak lamanya kemudian Kesultanan Kedah ini menjadi Kesultanan
Islam pemirsa, Muslim, yang tadinya berbau Kesultanan Hindu tetapi sekarang menjadi Kesultanan Muslim pemirsa. Nah, itu informasi sedikit ya pemirsa. Kalau ada yang salah tolong dibenarkan, dibetulkan, diperbetulkan di kolom komentar ya pemirsa di Malaysia. Nah, jadi kita langsung aja yuk kita ke fakta unik keempat. Fakta unik keempat adalah menerapkan hukuman cambuk pemirsa. Seperti kayak di Aceh ya kan hukuman cambuk juga ada. Namun hukuman cambuk adalah hukuman utama di Malaysia yang menggunakan rotan pemirsa. Tung 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 begitu kayak Kak Ros kalau ngerotan Upin dan Ipin. Cambukan terbanyak adalah sebanyak 24 kali pemirsa. Habislah kulit itu melepuh pemirsa. Tercabut kulit itu pemirsa 24 kali. Tapi ya pemirsa, hukuman cambuk ini terkecuali untuk para wanita dan juga anak-anak ya. Dan kalau di Aceh sana saya kurang pasti, setahu saya ya, penglihatan saya di video-video dan informasi, kalau di Aceh sana cambukan ya, rotan itu juga dikenakan pada wanita ya kan. Kalau di Malaysia ini wanita dan anak-anak tidak dikenakan hukuman rotan, hukuman cambuk seperti itu pemirsa. Dan para TKI yang bekerja di Malaysia juga berlaku hukuman cambuk ini jika didapati bersalah pemirsa. Menurut undang-undangnya ya. Nah, kalau tidak mau dicambuk pemirsa jangan buat dosa di sini. Ya kan, baik-baik di negara orang, betul tak? Itu dia. Nah, kita lanjut saja menuju ke fakta yang terakhir, yaitu fakta kelima. Fakta yang terakhir adalah fakta yang kelima adalah soal musangking yang mendunia pemirsa. Siapa yang sudah rasa musangking ini? Siapa yang suka di sini durian pemirsa? Mungkin di Indonesia belum ada ya musangking ini ya. Setahu saya di Malaysia ini saja. Kalau yang dah tahu rasa musangking itu pasti sudah tahu lah, dan tidak heran lagi dengan lemaknya isi durian ini pemirsa. Meliur saya pemirsa. Sehingga banyak orang dari luar negara yang tadinya tidak suka makan durian ya pemirsa, tapi setelah mengenal dan makan musangking ini jadi ketagihan pemirsa. Sampai ada yang sanggup beli dari Malaysia dan bawa pulang ke negaranya pemirsa. Dan kalau tidak silap ya, banyak juga ya negara-negara luar yang telah mengimpor ya dari Malaysia ini musangking pemirsa. Saking sedapnya lah itu pemirsa. Macam mana tak sedap pemirsa? Bijinya kecil, dagingnya tebal, puas perut saya ini ya kan. Pemirsa juga suka pasti. Tapi itulah harganya cukup-cukup lah kan. Cuman kalau lagi tengah musim buffet ya, 20 ringgit makan sampai pengsan pemirsa. Dekat Malaysia nih pemirsa, khususnya dekat SS2. Di situ memang surganya durian pemirsa. Meliur saya pemirsa. Jadi musangking atau raja kunyit ini berasal dari Tanah Merah Kelantan, Malaysia pemirsa. Saya agaknya ya di Indonesia tidak ada ya pemirsa. Nah, kalau pemirsa ada waktu bisa cari konten-konten orang luar yang makan durian musangking ini pemirsa. Videonya memang menyelerakan pemirsa. Ada yang Mak Saleh ya kan, orang bule-bule itu mencoba makan durian. Yang tadinya tidak suka, setelah makan jatuh cinta pemirsa, pandangan pertama. Salah satu peminat tegar musangking ya, durian musangking ini adalah seorang YouTuber, bukan seorang, suami istri, pasangan suami istri, YouTuber berasal dari Jepang ya kan, yang memperkenalkan
memberikan musang king ya, durian musang king ini kepada emak mertuanya pemirsa. Boleh dicari ya, nama YouTube-nya adalah Aichang. Di orang ini orang asli ya, orang Jepang, tapi dulu tinggal di Malaysia ini, sehinggalah jatuh cinta dengan semua makanan di Malaysia. Yang tadinya tidak boleh makan pedas jadi boleh makan pedas, yang tadinya tidak boleh makan durian jadi jatuh cinta pada durian. Sehingga kalau pergi ke tempat mereka, nah kalau nggak salah mereka sekarang tinggal di Taiwan ataupun di Hong Kong, mereka cari itu pemirsa ya, apa-apa saja makanan dari Malaysia, saking cintanya lah. Pertama kali saya lihat videonya memperkenalkan durian musang king pada mertuanya. Cobalah cari lah ya pemirsa, supaya pemirsa percaya kalau saya ini tidak mengada-ngada. Banyak sekali pemirsa, orang-orang luar negara, misalnya di Korea ya kan, Jepang ya kan, banyak sekali yang suka makan durian musang king. Nah, selain musang king ada lagi yang namanya blackthorn ya pemirsa. Meliur saya pemirsa, janganlah. Oke. Telan dulu air liur ini pemirsa. Nah, itu adalah 5 fakta unik Malaysia yang belum ada menandingnya pemirsa ya kan. Hanya 5 fakta ini saja ya pemirsa saya rangkum ya kan. Mungkin ada fakta unik yang pemirsa tahu selain 5 fakta ini, boleh tolong tulis di kolom komentar ya pemirsa. Nah, jadi begitu saja di video kali ini pemirsa. Kurang dan lebihnya cara penyampaian saya meminta maaf, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.